Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas D dari Tata Boga angkatan 2024. Di sini kami akan mereview jurnal dengan nama anggota dengan saya sendiri Berliana Eka Ramadhani dengan NIM akhir 161 dan teman saya Muhammad Nurul Burhani dengan NIM akhir 154 dan Zahira Kurniawan dengan NIM akhir 151, Dinsa Dwi Amareta dengan NIM akhir 152, Nadia Kairunisa dengan NIM akhir 163. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja. Baik, untuk di sini saya mengambil judul jurnal substitusi penggunaan tepung mocaf atau modified cassava flour pada butter cookies kelapa. Untuk hasil analisis saya, di sini jurnal ini sudah menggunakan bahasa yang netral dan fokus pada tujuan ilmiah untuk menilai kualitas butter cookies dari tepung mocaf berdasarkan aspek rasa, warna, dan tekstur. Tidak terdapat opini subjektif, semua disajikan berdasarkan hasil observasi panelis. Nah, untuk jurnal ini sendiri disusun secara sistematis, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Alur berpikirnya logis, dimulai dari masalah ketergantungan terhadap tepung terigu menuju solusi penggunaan tepung mokaf lokal. Kata-kata yang digunakan pada jurnal ini cukup sederhana, namun formal dan sesuai dengan standar ilmiah. Struktur kalimat efektif dalam menjelaskan langkah penelitian dan hasil uji organoleptik. Meskipun beberapa kalimat masih terlalu panjang dan berulang, contohnya pada kalimat tepung mocaf dalam kurung modified cassava flour ditulis berulang kali dengan variasi tanda kurung yang tidak konsisten pada halaman nomor 2. Nah, untuk paragraf paragraf jurnal ini sendiri tersusun dengan kohesi dan koherensi yang baik, terutama pada penggunaan metode dan pembahasan. Pembahasan ini cukup mengalir secara logis dari latar belakang ke hasil penelitian. Meskipun transisi antar paragraf dapat diperhalus agar lebih efisien untuk dibaca para pembaca. Sekian review jurnal dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya memilih jurnal yang berjudul Gastrodiplomasi sebagai sebuah strategi Indonesia dalam memperkenalkan budaya kuliner di Prancis. Yang pertama, bahasa yang digunakan di dalam jurnal ini bersifat objektif dengan mendasarkan analisis pada data empiris dan hasil wawancara, bukan opini pribadi. Misalnya pada kalimat penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia hingga bisa mencapai keberhasilan di Prancis, serta kalimat data primer yang digunakan adalah melalui wawancara dengan narasumber dari Kementerian Pariwisata. Sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, berita maupun situs internet yang kredibel. Kedua kutipan tersebut membuktikan bahwa penulis menggunakan data dan metode ilmiah sebagai dasar argumen tanpa opini pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip objektivitas dan netralitas dalam bahasa ilmiah. Selanjutnya, struktur kalimat pada jurnal ini tersusun sistematis dimulai dari pendahuluan, landasan teori, metodologi, analisis, dan kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif deduktif. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan permasalahan yang diangkat dengan fakta-fakta yang disajikan sesuai interpretasi seobjektif mungkin dari penelitian. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya alur logis antara metode dan tujuan per kalimat. Selain itu, kalimat-kalimatnya cenderung efisien dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, pada jurnal ini menggunakan diksi ilmiah seperti strategi, implementasi, indikator, keberhasilan, dan analisis deskriptif, serta nation branding. Dibuktikan pada kalimat penelitian yang bisa digunakan dalam melibatkan keberhasilan upaya gastrodiplomasi suatu negara dapat dilihat melalui 4 indikator, yaitu pengaruh restoran, jumlah kunjungan, popularitas hidangan, dan penilaian restoran. Kata-kata yang bersifat denotatif dan tepat secara terminologi sesuai bidang hubungan internasional, struktur kalimat juga efektif dan baku. Dalam jurnal ini, hubungan antar paragraf sangat koheren, menggunakan kata sambung dan transisi seperti selain itu, dalam hal ini, oleh karena itu, dan dengan demikian.
Seperti contoh kalimat, langkah pemerintah Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2018, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kemudian mulai menggandeng lebih banyak restoran. Kalimat tersebut memperlihatkan transisi paragraf yang kohesif, menghubungkan ide sebelumnya dengan paragraf baru. Selain itu, setiap paragraf memiliki kalimat pokok dan pendukung yang jelas. Misalnya pada bagian strategi gastrodiplomasi Indonesia di Paris yang menguraikan dua strategi utama secara berurutan dan logis. Baik, selanjutnya saya mengambil jurnal yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Gula yang Berbeda Terhadap Sifat Organoleptik dan Tingkat Kesukaan Selai Pisang Ambon. Ya, jurnal ini ditulis dengan bahasa yang objektif dan mengikuti standar penulisan ilmiah. Data yang disajikan berasal dari uji organoleptik yang melibatkan 30 panelis semi terlatih. Kemudian dianalisis menggunakan metode statistik ANOVA dan uji Duncan. Peneliti tidak dapat memasukkan pendapat pribadi ke dalam pembahasan. Semua kesimpulan diambil berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian. Untuk jurnal ini tersusun rapi, mengikuti format standar jurnal ilmiah, yaitu dimulai dari abstrak, lalu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Sampai bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, alur pemikirannya mudah diikuti. Peneliti pertama menjelaskan permasalahan bahwa pisang Ambon cepat busuk, sehingga perlu diolah jadi produk yang tahan lama. Kemudian menetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan jenis gula yang berbeda terhadap kualitas selai pisang. Untuk pemilihan kata dalam jurnal ini sudah tepat dan sesuai dengan konteks ilmiah, seperti penggunaan istilah sifat, organoleptik, konsistensi, konsistensi gel, pektin, karamelisasi, dan indeks glikemik. Istilah-istilah teknis ini juga dijelaskan dengan cukup baik. Contohnya saat mendefinisikan selai sebagai produk makanan yang terbuat dari bubur buah dengan konsistensi gel atau semi padat. Akan tetapi banyak kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele sehingga membuat pembaca harus membaca ulang untuk memahaminya. Misalnya, yaitu terdapat di kalimat pisang Ambon memiliki kandungan gizi yang kaya akan mineral seperti kalium, magnesium, besi, fosfor, kalsium, mengandung vitamin A, B6, dan C, serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter yang bagus untuk kecerdasan otak. Nah, seharusnya kalimat ini dipecah menjadi dua agar lebih mudah dipahami. Setelah itu, menurut saya secara keseluruhan, paragraf dalam jurnal ini sudah cukup rapi dan saling berkaitan. Penulis menggunakan kata penghubung seperti oleh, karena itu, namun, selain itu, dan hal ini menunjukkan untuk menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Di bagian hasil dan pembahasan, alur penjelasannya juga mengalir dengan baik. Setiap parameter, setiap warna, seperti warna, rasa, dan tekstur dibahas secara berurutan tanpa melompat-lompat. Tiap paragraf juga punya fokus yang jelas. Misalnya ketika membahas warna, pembahasannya memang hanya tentang warna saja, tidak dicampur dengan parameter lain. Baik, untuk selanjutnya saya memilih jurnal dengan judul Identifikasi Pola Makan Tradisi Mengibung di Desa Sibetun, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Yang jurnal bersumber dari Jurnal Kuliner Vol 1 nomor 1 Maret 2021. Jurnal ini menggunakan bahasa yang jelas dan juga netral. Fokusnya adalah eh, pada tujuan ilmiah, yaitu untuk mendeskripsikan pola makanan tradisi mengibung di Desa Sibetan, serta mengidentifikasi tahap persiapan pelaksanaan dan penutupannya. Jurnal ini disusun secara sistematis mengikuti struktur ilmiah standar, yaitu ada pendahuluan, metode, penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Alurnya yang logis dimulai dari pengenalan tradisi, penjelasan metode, pemaparan temuan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kata-kata yang digunakan juga formal dan juga sesuai standar ilmiah. Kalimatnya juga efektif dan menjelaskan konsep, metode, dan hasil. Jurnal ini juga menggunakan istilah-istilah teknik seperti deskriptif, kualitatif, snowball, dan istilah budaya lokal yang relevan seperti mengibung, tukang patus, sela, nias. Paragrafnya juga tersusun dengan kohesi dan koherensi yang baik. Terdapat alur yang logis, jelas, misalnya pada bagian pendahuluan yang dimulai dari konteks umum, Kecamatan Babean, mengerujutkan ke lokasi spesifik Desa Sibetan, lalu ke tradisi mengibung, dan akhirnya ke fokus penelitian.
Selanjutnya, saya memilih artikel yang berjudul tentang sosialisasi pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Kitchen pada sekolah di perbatasan. Yang pertama, dari objektif dan netral. Artikel ini menggunakan bahasa yang jelas, netral, dan berfokus pada tujuan ilmiah, yaitu menjelaskan tentang pengertian, penerapan, dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kitchen pada sekolah SMKN 1 Bengkayang, khususnya pada siswa jurusan Tata Boga. Selanjutnya, tentang sistematis dan efisiensi, artikel ini disusun secara sistematis dan alurnya logis, mulai dari abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya, pada penggunaan kata dan struktur kalimat, artikel ini menggunakan kata-kata yang cukup baik dan informatif, serta struktur kalimatnya jelas, akan tetapi terdapat penulisan kata yang salah pada tulisan silaturahmi yang seharusnya ditulis adalah silaturahmi. Yang terakhir, pada kohesi dan koherensi paragrafnya. Paragraf ini tersusun dengan kohesi dan koherensi yang baik. Susunannya menyampaikan dengan jelas inti permasalahan, tindakan, dan hasil secara menyeluruh dan mudah dipahami. Kesimpulan dari hasil analisis kita bersama dapat diperoleh beberapa poin penting. Yang pertama ada poin objektivitas dan netralitas. Dari semua artikel yang dianalisis sudah memenuhi kriteria bahasa ilmiah karena menggunakan data empiris, hasil observasi, dan referensi kredibel sebagai dasar penulisan, bukan opini pribadi. Bahasa yang digunakan juga bersifat formal dan sesuai dengan konteks keilmuan masing-masing bidang. Yang kedua ada poin logis, sistematis, dan efisien. Struktur penulisan setiap artikel mengikuti format ilmiah umum, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Alur berpikirnya cukup logis dan runtut. Namun beberapa artikel masih memiliki bagian yang sedikit berulang atau terlalu panjang sehingga dapat diperbaiki agar lebih efisien. Yang ketiga ada poin penggunaan kata dan struktur kalimat. Secara umum pemilihan diksi sudah tepat dan ilmiah dengan istilah teknis yang relevan sesuai bidangnya. Misalnya pada kata gastrodiplomasi, organoleptik, snowball sampling, dan lain-lain. Struktur kalimat efektif dan baku. Meskipun beberapa artikel masih mengandung kalimat panjang atau kesalahan kecil dalam ejaan dan konsistensi penulisan istilah. Poin keempat ada kohesi dan koherensi paragraf. Seluruh artikel menunjukkan kohesi dan koherensi yang baik dengan penggunaan kata sambung seperti selain itu, oleh karena itu, dan dengan demikian untuk menghubungkan ide antar kalimat dan paragraf. Namun, sebagian artikel masih dapat diperbaiki dalam hal transisi antar bagian agar lebih halus dan mudah diikuti pembaca. Secara keseluruhan, kelima artikel yang sudah kami analisis telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia ilmiah, baik dari segi objektivitas, sistematika penulisan, maupun kesatuan paragraf. Hanya diperlukan perbaikan kecil dan aspek efisiensi kalimat dan konsistensi ejaan agar kualitas kebahasaan lebih sempurna. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.